Nah ini yang membuat Eropa menjadi kafir itu ya, maaf dalam tanda kutip, seperti orang tidak mengenal Allah. Saya kutipkan pernyataan pendeta itu misalnya of air, inisialnya of air, ES begini Pak. Urusan keselamatan bukan urusan keadilan Allah, seolah-olah Allah wajib menyelamatkan kita. Urusan keselamatan bukan urusan Allah, seolah-olah Allah wajib menyelamatkan kita. Dua, justru dalam menghukum kita lah Allah wajib. Disitulah keadilan Allah, karena kita semua orang berdosa, kita semua harus masuk neraka, itu adil. Menyelamatkan orang berdosa itu bukan kewajiban Allah, dan juga bukan hak kita untuk diselamatkan. Jadi kalau ada orang selamat karena mendengar Injil, itu tidak bisa dikaitkan dengan adil tidaknya Allah. Jadi kalau ada orang selamat karena mendengar Injil, itu tidak bisa dikaitkan dengan adil tidaknya Allah. Keselamatan adalah anugerah, dan yang namanya anugerah itu hanya diberikan kepada siapa yang dia inginkan. Terserah dia. Jadi Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Misal kita ketemu pengemis satu di pasar lalu diberi, lalu ada pengemis kedua dan kita beri, lalu mereka menuntut kita kenapa tidak diberi, tidak bisa. Itu bukan hak mereka, kan? Kenapa mereka menuntut? Nah ini kan ilustrasi yang tidak tepat. Sebab antara orang pemberi dengan pengemis itu beda dengan Allah dengan manusia. Jadi tidak apple to apple. Ini dipaksakan dan ini tidak adil, ya. Tidak bisa digambarkan Allah sebagai orang yang punya uang dan pengemis itu manusia. Itu tidak paralel, ya. Jadi menurut pendeta itu wilayah keselamatan adalah wilayah anugerah, bukan wilayah keadilan. Ya, silahkan saja. Tapi saya beritahu ya, pandangan teologi seperti ini pandangan teologi yang sangat subur di Eropa. Rata-rata Eropa begini, atau hampir semuanya. Dan hari ini Eropa menjadi, Anda tahu, gereja-gereja tutup, sekuler, nihilistis, bahkan kekuatan agama lain sudah mulai masuk masyarakatnya. Nah itu bukti, tidak usah banyak ngomong. Ternyata ajaran itu tidak benar. Dan membuat Eropa tenggelam dan kekristenan bangkrut. Jadi ini tidak bisa dibantah. Jadi kita tidak usah berbantah-bantah, lihat saja buktinya. Ini doktrin di Eropa begini. Jadi kalau ada orang tidak pernah mendengar Injil masuk neraka, itu keadilan Allah. Kenapa? Karena mereka orang berdosa. Malah kalau tidak masuk neraka itu tidak adil. Nah itu kan ya terserah orang memandang. Ya. Tapi Allah bukan Allah seperti ini. Pasti Anda punya nurani untuk bisa mengerti apakah Allah model begini. Ya. Orang tidak mendengar Injil bukan karena dia mau tidak mendengar Injil. Kalau Anda misalnya dilahirkan dalam keadaan tidak mendengar Injil, itu kan bukan Anda yang mau. Neraka itu bukan 2-3 bulan loh. Bukan 2-3 tahun, bukan 200-300 tahun. Selamanya terpisah dari Allah. Jadi Allah melahirkan orang untuk masuk kekekalan dalam penderitaan. Nurani kita yang mesti bicara. Itu salah. Orang-orang yang binasa adalah orang-orang yang mendapatkan keadilan Tuhan. Yang selamat adalah orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan. Betul. Jadi ada keadilan Allah. Tetapi keadilan Allah juga adalah tidak bisa dipisahkan dari kasih-Nya untuk menyediakan keselamatan. Jangan hanya melihat satu aspek, tapi juga lihat aspek yang lain, karena Allah itu multidimensional. Bukan hanya ada keadilan, tapi juga kasih dan usahanya untuk menyelamatkan orang. Orang-orang binasa adalah orang-orang yang mendapat keadilan Tuhan, betul. Tapi kenapa dia binasa? Pasti ada kejahatan. Kenapa dia berbuat jahat? Ya, tentu ada latar belakangnya. Sebaliknya, mengapa ada orang tidak berbuat jahat lalu masuk surga? Ya, tentu di situ ada mekanisme atau tatanannya. Jadi dunia ini bukan semacam sebuah panggung sandiwara yang semua skrip sudah ditulis, lalu semua berjalan sesuai dengan skrip itu. Roma 9:15 menunjukkan hak Tuhan memberikannya atau tidak. Bukan usaha orang, tapi mutlak pada kemurahan hati Allah. Jadi Allah tidak bisa dituntut atau tidak adil. Kalau kita membaca Roma pasal 9 ayat 15, itu tidak boleh lepas dari konteks seluruhnya. Saya memiliki penjelasan mengenai ayat ini, ya. Jadi ini penjelasannya tentu tidak singkat ya. Roma berapa tadi? 9 ayat 15. Tentu ini tidak singkat, tetapi kalau mereka sudah memiliki pandangan bahwa Allah
menetapkan Roma 9 ya. Kalau orang sudah udah punya pandangan begitu, semua ayat akan diarahkan demikian. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Iya, setuju. Tetapi Allah punya tatanan mengapa dia memberikan kemurahan hati kepada orang, dan mengapa Allah mengeraskan hati kepada seseorang. Seperti ayat sebelumnya, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itu bukan Allah memang bermaksud mau membenci Esau dan mengasihi Yakub. Itu kalau orang tidak waras jiwanya begitu. Nah, ayat ini harus dilihat dari kitab Maleaki. Di dalam kitab Maleaki ketika ayat ini disebutkan, konteksnya ketika Allah marah kepada bangsa Israel yang tidak menghormati Allah. Kalau aku ini bapakmu, mana hormatmu? Katanya di kitab Maleaki itu. Ya, dikatakan di kitab Maleaki. Itulah sebabnya dikatakan Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Kenapa? Karena Esau tidak menghormati ayahnya. Esau menikah dengan semua wanita Kanaan sembarangan. Itu konteksnya, bukan lalu dicomot satu aspek. Allah membenci Esau, mengasihi Yakub. Kenapa? Yaitu karena Allah memang memberi kemurahan kepada siapa dia memberi kemurahan, dan membenci orang yang dia mau benci. Wah, itu sakit jiwa. Allah seperti ini seperti bola liar yang menggelinding dan kita tidak bisa mengenalnya. Lalu bagaimana tanggung jawab manusia dalam berinteraksi dengan Allah seperti ini? Itu ajaran yang salah. Maka itulah sebabnya seluruh Eropa tenggelam karena ajaran yang tidak benar ini. Tidak tepat. Tetapi ajaran itu memang efektif pada abad 14-15. Tapi tidak efektif untuk zaman berikutnya. Belum selesai doktrin itu dibangun. Harus disempurnakan lagi. Nah, banyak orang hari ini mengadopsi doktrin yang sudah muncul abad 15 itu, 500 tahun kemudian dilestarikan dan merasa ini sudah final. Alkitab tidak boleh dipandang final. Alkitab itu otoritas tertinggi, jangan mensakralkan doktrin. Bukan doktrin yang mendominasi, mensubordinasi Alkitab. Alkitab yang harus mendominasi doktrin. Doktrin dan teologi itu assumption, asumsi. Alkitab itu mutlak. Nah, orang-orang ini memang suka ya dengan mensakralkan doktrin dan menganggap di luar doktrin ini sesat. Jawabnya sederhana. Benar tidaknya tergantung dari buah hidup orang itu. Ya, oke. Saya tidak tahu pasti siapa yang dimaksud, tapi saya bicara ini secara umum ya. Jadi tidak relevan mempersoalkan keadilan Allah gara-gara ada orang yang tidak mendengar Injil dan tidak selamat. Oh ya. Saya tidak bicara, kalau saya tidak mengkaitkan orang yang tidak mendengar Injil dengan keadilan Allah yang menyangkut kekekalan atau keselamatan kekal. Hak prerogatif Allah untuk menentukan orang mendengar Injil atau tidak. Itu kebebasan Allah. Tetapi orang itu masuk neraka atau masuk surga, itu tergantung respon orang tersebut. Lalu Allah menegakkan keadilannya. Dia mengasihi sesama, dia masuk surga. Walaupun jadi anggota masyarakat, dia tidak melakukan firman Tuhan, dia masuk neraka. Dia tidak mengasihi sesama, dia terbinasa. Nah, soal keselamatan ini tentu tidak bisa saya jawab dalam waktu singkat. Ikuti khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Lalu penjelasan saya mengenai Yesus mati untuk semua orang. Dan itu ada puluhan seri dan harus didengar semua. Pengadilan bagi mereka adalah berdasar hukum hati nurani, di mana Allah mencatat hukum Taurat dalam hati nurani. Dan karenanya mereka akan terbukti melanggar hukum hati nurani dan karenanya tidak mungkin diselamatkan. Ya, jangan melihat satu aspek dan menafsirkan ini sesuai dengan premis yang sudah ada. Allah menghakimi menurut hati nurani mereka, itu betul. Tetapi jangan lupa, itu tidak ditentukan oleh Allah. Allah tidak menentukan orang punya hati nurani jahat, sehingga masuk neraka, lalu Tuhan menentukan orang punya hati nurani baik untuk masuk surga. Tidak demikian. Ya. Menurut saya, Pak Eras, logika berpikir menjadi salah satu penentu kita bisa menilai sebuah pengajaran. Soal pengemis, itu contohnya hubungan kita dengan pengemis itu kan bukan siapa-siapa. Sedangkan hubungan kita dengan Allah kan sesuatu yang spesial. Jadi analogi menyeret-nyeret pengemis dan anugerah Allah dalam logika berpikir itu menurut saya kok rada-rada ngawur ya Pak. Oh.
Terima kasih. Ini tadi sudah saya ngomong, saya belum baca. Saya itu kalau membaca pertanyaan itu spontan, jadi saya belum membaca sebelumnya. Berarti Anda cerdas, cocok bro. Ya, kita klop. Bagaimana pendapat Pak Eras? Mohon advisnya, maaf panjang banget. Saya appreciate sama Bapak, ya. Saya appreciate sama Bapak, Pak AA. You are smart, sir. Smart, ya, dan gentle, dan humble. Bagus, ya. Pengemis itu tidak analog. Tidak simetris dengan Allah dan manusia. Ini maksa. Seperti tadi, Allah memberikan kemurahan kepada siapa dia memberi kemurahan. Oh iya, tapi Allah punya tatanan dalam dirinya loh. Tidak sembarang memberi kemurahan. Kalau saya berkata anak saya yang satu, kamu tidak boleh ya, keluar rumah. Yang kamu boleh keluar rumah. Dasarnya apa? Pokoknya begitu. Itu keadilan. Nggak bisa, itu bukan adil. Kenapa dia tidak boleh keluar rumah? Dia mungkin punya penyakit penyerta, dia bisa kena COVID, atau dia tidak bisa kena angin. Kalau kena angin dia akan jadi sakit. Bisa, ada alasan, ada tatanan. Orang tua saja manusia punya tatanan. Allah lebih lagi dong. Jangan samakan Allah seperti monster yang tidak bisa kebaca atau bola liar tadi. Nah ini yang membuat Eropa menjadi kafir itu ya. Maaf dalam tanda kutip, seperti orang tidak mengenal Allah. Karena doktrin atau teologi seperti yang dikemukakan seperti ini. Ya tapi saya tidak mau debat karena ya percuma kita debat nanti akan malah menimbulkan kepahitan. Lebih baik kita diam saja. Ya diam saja. Kelompok orang-orang ini menganggap di luar mereka itu sesat atau tidak benar. Mereka merasa diri paling benar. Padahal Eropa yang berteologi seperti itu habis. Ya gimana? Kita bukan mau menyakiti mereka. Kita mau memberitahu bahwa doktrin itu harus disempurnakan atau doktrin itu harus direvisi. Doktrin itu harus dikoreksi. Tapi tidak mau, udah terlanjur punya gereja besar, pengikut banyak di seluruh dunia. Ya sudah. Ya. Bahkan tidak jarang di antara mereka berkata bahwa di luar doktrin mereka bukan saudara seiman. Nah itu serem sekali. Dari pernyataan itu saya ketahuan betapa rendahnya moral itu. Nah kita terhadap orang muslim saja masih saudara sebangsa setanah air. Lalu memandang orang yang tidak sama doktrin begitu bengisnya, begitu ganasnya, ya, menyerang. Ya, tapi kita sebaiknya diam, biar nanti di pengadilan Tuhan kita akan melihat. Tapi saya prihatin sekali lihat orang-orang seperti ini. Ya, saya selalu mengingatkan ya bahwa teologiamu itu agamamu. Artinya dari cara kamu ngomong itu nampak kualitas teologiamu. Ya, dan kita nggak usah jauh-jauh mencari bukti dan lain-lain. Dan kita memang nggak perlu mencari bukti dan menghakimi. Cuman menilai dari perkataan mereka itu kita sudah tahu. Bahwa kamu tidak patut menjadi manusia yang hidup di dunia modern dengan heterogen pandangan dan doktrin. Oke.